Shalom, selamat pagi jemaat GMM. Bapak Ibu di mana saja berada, hari ini kita mau mengucap syukur atas hari yang baru. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pimpin dan beri gelora jiwa kami. Kami mau naik pujian penyembahan pagi hari ini tentang Engkau Tuhan. Semuanya adalah tentang Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa kami di surga, ajar kami mengerti manusia kami terbatas. Tiada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Perlengkapi kami dengan senjata roh dan kebenaran firman Tuhan. Kasih anugerah-Mu berlimpah. Kerajaan surga penuh sukacita, damai sejahtera di bumi, di gereja kami dan di rumah kami. Amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan hanya kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski sekarang dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Harga Engkau Yesus. Harga Engkau
terukir namaku di matamu, terlukis wajahku. Kau memelukku dengan cintamu. Kasihmu setia, kasihmu tiada pernah berkesudahan, kasihmu tetap kekal selama-lamanya. Kasihmu tidak mengecewakan, salib pengorbananmu, kau tinggalkan kuasamu. Salib pengorbananmu, kau tinggalkan kuasamu, Tuhan. Salib pengorbananmu, kau kosongkan dirimu. Salib pengorbananmu, kau berikan nyawamu, Yesus, Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dekat dengan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kehadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat doa pribadimu. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah perjalanan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, seperti biasa, setiap pagi kita selalu nanti-nantikan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran. Alangkah baiknya kalau setiap pagi kita bisa tekun belajar kebenaran sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan program doa pagi, sehingga membuat kami semakin hari semakin menanti-nantikan saat pagi hari, malam hari, sewaktu kita membuka mata dan kemudian menutup mata di malam hari. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di dunia ini sering sekali terjadi ketidakadilan. Ya, dunia ini tidak adil. Itu semua orang sudah tahu. Tetapi ada hal-hal yang membuat kita atau sebagian dari kita terkadang menuntut Tuhan seolah-olah, mana keadilan Tuhan? Aku tidak bersalah. Kenapa orang yang kukasihi meninggalkan aku? Kenapa Tuhan panggil saudaraku? Itu tidak adil Tuhan. Sedangkan orang jahat itu kok umurnya panjang, sehat, tidak mengalami masalah. Ada orang yang mempersoalkan hal ini, saudara. Mungkin sedang dalam keadaan sedih ya. Dan bertanya-tanya, kenapa dunia ini begini? Tidak adil. Hal itu sebenarnya tidak usah membuat kita heran. Sebab kalau kita memandang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mestinya kita bertanya dulu juga, di mana keadilan? Bukankah Yesus tidak pernah bersalah? Kenapa harus dihukum mati? Disalib. Banyak orang menginginkan kematian Tuhan Yesus hari itu. Orang-orang seperti kerasukan, saudara, menuntut Yesus disalib. Bahkan untuk membebaskan Barabas yang benar-benar penjahat. Aneh kan? Hari itu sistem politik, sistem keagamaan kacau. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, melanggar Taurat.
merencanakan pembunuhan itu melanggar Taurat. Ya. Jadi hari itu kacau sekali. Bayangkan, Tuhan tidak bersalah tapi diusahakan ke sana kemari supaya bersalah. Dihadapkan pada Kayafas, lalu dibawa ke Kayafas ini imam besar. Jadi dituduh menista agama, dituduh mengaku anak Allah. Kemudian dibawa ke Pontius Pilatus supaya dihukum mati, sebab hukuman mati otoritasnya tidak dimiliki oleh pengadilan agama. Hari itu ada di Roma, makanya dibawa ke Pontius Pilatus. Dibawa ke sana, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Tapi orang-orang seperti kerasukan, saudara. Mereka teriak, salibkan dia pokoknya. Tidak adil kan? Orang yang tidak bersalah, manusia yang tidak bersalah, harus dihukum mati. Tetapi ketidakadilan itu dipakai oleh Allah, Bapa kita di surga, justru untuk keselamatan umat manusia. Saudara, kita jangan mempersoalkan keadilan yang ada di dunia ini. Artinya gini loh, kok aku sudah jaga kesehatan masih sakit, seolah-olah tidak adil gitu. Jangan persoalkan itu, saudara. Aku melayani Tuhan, kenapa kok diserang kiri kanan dan seterusnya. Nah, jangan persoalkan itu. Kalau mengukur keadilan Tuhan, itu jangan cuma semasa di dunia ini saja. Coba dipikirkan ketika hidup di dunia dan setelahnya, lengkapnya itu apakah Tuhan adil atau tidak. Tuhan pasti adil, saudara. Barang siapa menabur, dia menuai. Tapi masanya adalah seluruh sampai kekekalan. Kalau di bumi ini seseorang sukses, tapi kalau ditolak Tuhan karena kejahatannya, adil kan? Nah, jadi kalau rentang waktunya itu sampai kekekalan, maka kita akan melihat keadilan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kalau seolah-olah kita mengalami perlakuan yang tidak adil, nggak masalah. Kenapa? Karena bumi ini sementara. Ingat, di bumi ini kita sementara. Jadi kalau diperlakukan tidak adil, ya kita lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan saja. Nah, selebihnya ya kita serahkan kepada Tuhan saja. Begitu, saudara. Hidup cuma satu kali. Mari kita hidup yang benar. Ya. Jangan sampai kita tersandung, padahal harusnya tidak. Misalnya, kita kecewa sama Tuhan. Lah, kenapa kecewa? Tuhan tidak pernah kecewa terhadap kita. Tuhan sabar. Kita kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan? Itulah yang membuat manusia rusak. Menginginkan banyak hal, tapi tidak mendapat, lalu berbuat jahat. Waduh, mengerikan, saudara. Makanya kita semua jangan punya banyak keinginan. Keinginan kita itu harus diprioritaskan, diatur menurut prioritas. Keinginan yang pertama adalah dikenal Bapa di surga, dikenal Tuhan Yesus, berkenan. Nah, barulah prioritas yang lain boleh ada, boleh tidak. Begitu harusnya. Banyak orang prioritasnya kebalik. Yang penting aku dapat harta, kekuasaan, jabatan, kenikmatan dunia. Dengan mengorbankan kekekalan. Terbalik kan, saudara? Nanti di akhir zaman banyak orang akan meraung-raung karena sudah memilih untuk hidup dengan cara yang salah. Hari itu sudah terlambat. Semua orang dimintai pertanggungan jawab dan sudah tidak ada pengampunan lagi. Sudah final. Ketika manusia itu mati atau ketika Tuhan Yesus datang kembali, penghakiman itu sudah final. Oleh sebab itu, sebelum segala sesuatunya menjadi final, kita masih punya kesempatan. Ayolah, saudara. Jangan hidup begitu-begitu saja. Ayo aktif melayani Tuhan. Ayo aktif berkontribusi terhadap pekerjaan Tuhan. Ayo aktif hidupnya menjadi berkat. Dari rumah, keluarga. Baru kalau lebih lagi keluar berkatnya.
Jangan menjadi orang yang sia-sia hidupnya, pasif, tidak jadi berkat. Sebagian malah jadi perusak, pembinasa keji. Orang harusnya diingatkan supaya selamat, ini enggak, malah diajak berbuat jahat, bersekongkol, merencanakan kejahatan, melawan Tuhan lagi. Mengerikan loh saudara. Makanya kalau saudara mendengar doa pagi ini, ayo kita mengosongkan diri, ayo kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak memiliki banyak keinginan kita cuma satu, yaitu berkenan bagi Tuhan. Itu saja ya. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati dengan firman kebenaran. Biarlah dari hari ke hari kami boleh menikmati firman Tuhan yang berdampak, benar-benar berdampak dalam hidup kami. Terima kasih untuk tangan-tangan mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Kau tahu isi hati mereka, Kau berkati mereka. Juga seluruh umat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati, agar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.